Inilah yang memperlihatkan sebuah bus sedang membunyikan klakson telolet saat melintas di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Karena merasa bising dengan suara klakson telolet, seorang pengendara motor memukul bagian badan bus. Tak terima dengan hal tersebut, sejumlah kru bus langsung mengejar pengendara motor tersebut dan diduga mengeroyok pengendara motor. Menurut Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan sangat menyayangkan insiden tersebut dan seharusnya tidak terjadi lantaran penggunaan klakson di kendaraan sudah ada aturan dan pedomannya. Pihaknya juga akan mendatangi Pulbus untuk melakukan pengecekan terkait standar teknis penggunaan klakson. Apabila menemukan klakson yang tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan mengimbau untuk mengembalikan ke klakson standar. Ya, tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan klasifikasinya, akan dilaksanakan penilangan sesuai kategorinya, akan dilakukan penegakan hukum ya. Sebelumnya sempat diberitakan seorang bocah berusia 6 tahun berinisial MS tewas usai terlibat kecelakaan dan mengejar bus telolet di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati, Aigus melaporkan. Seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mendapati perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini sudah terbongkar begini. Di tengah rintik hujan, Presiden Prabowo sambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan 3 unit mobil di kota Ambon, Maluku. Diduga api berasal dari ledakan sebuah mobil yang berada di salah satu bangunan rumah warga. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Untuk sementara kebakaran di depan McD. Asap tebal akibat kebakaran menutupi ruas jalan WR Supratman, Kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Warga pun panik berlarian dan menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat sebuah mobil yang meledak dan mengeluarkan percikan api dan membakar sejumlah rumah hingga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. Bahkan api nyaris merembet ke sebuah dealer mobil yang berada di sebelahnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Terbakar tuh ada 3 unit mobil ya, ada di depan, lalu isi rumah kami tidak bisa memastikan apa yang ada di rumah itu, tetapi menurut informasi awal bisa kami sampaikan, itu belum pasti ya, tapi sebenarnya informasi api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan yang merembet ke itu informasi awal. Saya belum bisa memastikan, mesti ada penyelidikan lebih lanjut tentang itu. Tapi informasi. Sementara kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polresta Ambon untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir dari berbagai aliansi berdemonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muat Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salah satu tuntutan mereka penindakan terhadap pelaku pungli yang kerap terjadi dan merugikan para sopir.
Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priuk, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam menunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mengetahui perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penyelidikan, perhiasan emas itu dicuri petugas bagasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Pihak Bandara Halu Oleo kemudian berkoordinasi dengan Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan yang menjadi pemberangkatan korban. Dari hasil penyelidikan, pihak bandara menangkap satu petugas bagasi salah satu maskapai. Petugas juga tengah memeriksa 3 saksi dan mengamankan barang bukti berupa kalung dan cincin emas milik korban. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Dan artinya itu kejadian memang di Bandara Hasanuddin Makassar ya, Dan? Betul, jadi kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar karena yang korban itu kan dari Makassar menuju ke Kendari. Jadi hasil dari interogasi Polsek Bandara, kemudian hasil penyelidikan CCTV semua, ditemukan bahwa terduga pelakunya ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih mengembangkan pencurian barang milik penumpang pesawat ini. Sementara pihak bandara selalu mengingatkan agar calon penumpang tidak menyimpan barang berharga seperti perhiasan di koper atau tas yang akan masuk ke bagasi pesawat. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something.
Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara menggagalkan peredaran 10 kg sabu. Polisi menangkap seorang tersangka pengedar narkoba. Inilah video penangkapan tersangka pengedar narkotika di Kecamatan Medang Dras, Batubara, Sumatera Utara. Kita amankan pelaku ini, pelaku tindak pidana narkotika di sabu ya. Nah, ini kita lihat bibirnya. Itu. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mengetahui adanya rencana transaksi narkotika. Satu, ini ya. Dari jauh. Dua. Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kemudian membentuk tim dan melakukan pengintaian terhadap tersangka. Polisi akhirnya membekuk tersangka berinisial KS saat melintas di jalan lintas Kecamatan Medang Dras. 9. 10 Hasilnya polisi menemukan 10 bungkus sabu dalam tas yang dibawa tersangka. Menurut pengakuan, sabu seberat 10 kg tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Batubara. Inisialnya KS yang bersangkutan berasal dari Deli Serdang ya. Dengan pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas seumur hidup 20 tahun. Pihak Kapolres Batubara mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan para generasi muda. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 10 tahun diduga dianiaya dan disiram air panas oleh ibu tirinya di Medan, Sumatera Utara. Video aksi penyiraman viral di media sosial. Dari rekaman video amatir, bocah berinisial ANK menangis terseduh-seduh menahan sakit luka yang dialaminya, memperlihatkan luka merah di bagian paha. Diduga video ini direkam oleh ayah kandung bocah malang yang ada di video tersebut. Peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di kawasan Jalan Abadi. Diduga sang ibu tirinya berinisial FDS melakukan penganiayaan dan menyiramkan air panas ke tubuh ANK. Pelaku juga merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Akibat peristiwa itu, kulit anak perempuan itu melepuh dan harus mendapat perawatan medis. Pak, ASN nyiram air sama anak tirinya udah ada laporan? Belum ada. Kini pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan masih melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran video viral tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, perahu karet milik Basarnas yang hendak mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Maros, Sulawesi Selatan terbalik dan hanyut terbawa arus deras sungai. Beruntung 4 petugas Basarnas di atas perahu karet berhasil diselamatkan.
Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik perahu karet milik Basarnas terbalik dan hanyut saat hendak mengevakuasi seorang petani di Sungai Bendung Leko Pancing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 4 petugas Basarnas yang berada di atas perahu karet juga ikut terbawa arus deras sungai. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang berada di lokasi. Beruntung keempatnya berhasil diselamatkan oleh warga bersama petugas Babinsa setempat, meski mereka sempat terbawa arus sungai. Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Maros sendiri terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 4 hari berturut-turut. Akibatnya ribuan rumah di 14 kecamatan di Kabupaten Maros terendam banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm hingga 2 meter. Ini sudah berapa lama ini banjir seperti ini, Dek? Baru ini harusnya naik. Tadi itu masih bisa dilewati, sekarang nggak bisa. Memang hujan ya, Maru, atau gimana ini, Dek? Iya, 2 hari nggak berhenti hujan, Kak. Deras, tapi biasa berhenti sebentar baru hujan lagi. Sementara untuk yang dievakuasi belum terdata, tetapi pengungsi sekarang ini masih fokus pada tempat-tempat seperti tempat ibadah, dan segera kami bangunkan tenda-tenda pengungsian bagi mereka yang memang bersedia untuk dievakuasi, mengingat kondisi air saat ini semakin naik. Selain karena intensitas curah hujan tinggi, banjir ini juga disebabkan akibat luapan Sungai Maros yang berdekatan dengan permukiman. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Di tengah rintik hujan, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, momen hangat dan akrab terasa kental saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Erdogan memayungi Prabowo kemudian berjalan bersama menuju mobil. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emine Erdogan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Selanjutnya, kedua kepala negara akan melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu besok. Sebelumnya, Prabowo juga pernah bertemu Erdogan di Ankara, Turki saat masih menjabat Menteri Pertahanan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di salah satu hotel di Kuningan, Jakarta. Selamat malam, Hamzah Hasibuan. Malam ini bagaimana suasana di sana dan apa aktivitas yang dilakukan oleh rombongan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini sudah tiba dalam kunjungan kenegaraannya ke Republik Indonesia kali ini. Kabarnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini sedang menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya Presiden Turki Recep Erdogan ini mendarat di Pangkalan Udara TNI AU di Halim Perdana Kusuma pada hari ini, yaitu di sekitaran pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya juga turut didampingi Presiden oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet TNI Indra Wijaya. Kunjungan ini memiliki agenda penting dari Presiden Turki dan juga Presiden Republik Indonesia, yaitu agenda HLSCC atau High Level Strategic Cooperation Council, di mana ini merupakan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi yang biasanya dihadiri oleh dua kepala negara untuk melakukan diskusi maupun rapat terkait dengan hubungan bilateral tingkat tinggi. Nantinya HLSCC ini akan dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada esok hari di hari Rabu 12 Februari 2025. Kali ini kami masih belum mendapatkan jadwal terkait dengan jam berapa nantinya Presiden Turki akan bertemu langsung dengan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Namun kami mendapatkan informasi sementara bahwa agenda akan dijalankan ataupun dilakukan pada pagi hari, dan nantinya Presiden Prabowo akan melakukan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor dan akan dilanjutkan dengan diskusi bilateral antara kedua belah pihak dan diakhiri dengan makan siang bersama yang akan dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Tadi juga kami mendapatkan informasi ataupun memantau bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan ini hadir ke Indonesia bersama dengan istrinya, yaitu Emine Erdogan. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah telah menyiapkan lahan 792 hektar untuk proyek 3 juta rumah. Pemerintah juga mengaku telah menyiapkan skema pembiayaan rumah agar tidak membebani rakyat. Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah-rumah per tahun yang difokuskan untuk orang berpendapatan di bawah 8 juta rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah menyiapkan lahan milik BUMN seluas 792 hektar untuk pembangunan proyek tersebut. Di atas lahan tersebut, keduanya akan membangun 123.000 rumah. Tetapi 792 hektar ini sudah ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan. Range harganya berapa, Pak? Range harganya berapa, Pak? Apa? Range harganya tergantung range-nya. Nanti kan ada kategori, ada 4 kategori dulu. Ya. Nanti untuk beberapa tahun ke depan? Ya, kalau bisa selesai besok, kenapa tahun depan? Cuman kan itu ada proses. Ya, ada proses kan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pembiayaan untuk pembangunan 3 juta rumah. Ara menjelaskan proyek 3 juta rumah ini akan melibatkan semua pihak, salah satunya dengan Bank Indonesia. Karena perumahan ini teman-teman ketahui itu banyak sekali kaitannya dengan mungkin ratusan industri, mulai dari semen, kaca, cat, ya, pasir, batu, kayu, aluminium, baja ringan dan sebagainya. Jadi kalau ini didorong, saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah lapangan besar itu secara signifikan. Ara juga menjelaskan pemangkasan anggaran tidak menghalangi program 3 juta rumah per tahun. Sebab program ini merupakan program pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan yang telah dijanjikan sejak Presiden Prabowo Subianto kampanye di 2024.
Buntut naik ke meja ruang sidang Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oyuwobo sebagai anggota. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut naik ke meja ruang sidang Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyuwobo sebagai anggota. Firdaus Oyuwobo menanggapi santai pemecatannya dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lain. Pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oyuwobo, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI buntut kegaduhan di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Firdaus yang diketahui sebagai anggota DPC KAI Banten dipecat lantaran dinilai telah merusak marwah dan etika profesi advokat akibat naik meja saat terjadinya kericuhan di sidang Rasman dan Hotman. Keputusan tersebut diambil setelah DPP KAI melakukan rapat besar dengan seluruh DPC KAI di 35 provinsi. Kita sudah akan kirimkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan secara resmi kepada dia bahwa sumpahnya harus dicabut dan dia tidak boleh lagi berbicara. Dan saya harapkan kalau dia kemudian pindah ke organisasi lain advokat, itu haknya yang bersangkutan. Tetapi agar Mahkamah Agung melihat bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu terikat dengan dia. Ya, dan kita berharap itu tidak dilanjutkan lagi atau dikabulkan lagi sumpah yang selanjutnya. Sementara itu, Firdaus Oyuwobo menanggapi santai pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya, organisasi tidak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah advokat. Dirinya pun mengaku kini sudah menjadi bagian dari organisasi advokat lain. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh dengar tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya
sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik, malu kau teriak sana teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak, atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Sebelumnya, aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke meja saat terjadinya kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai sorotan. Kejadian berlangsung saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, Rasman Nasution merasa diperlakukan tidak adil dalam persidangan hingga akhirnya tim pengacaranya bertindak keras. Ia menilai hakim bertindak arogan terhadap dirinya dan tim pengacaranya. Saya bilang, saya sudah ingatkan seluruh tim hukum saya, jangan benturan dengan majelis hakim, jangan benturan dengan JPU. Bukan saya takut dengan hukuman ini, tapi saya membuat bagaimana persidangan dengan baik. Sampai Bung Firdaus, Bu Ida, Bu Foni itu mau mundur dari kuasa hukum Bang Saur, Bung Indarsa. Kok begini Rasman? Saya coba bicara hati ke hati. Akhirnya mereka mau. Sidang pertama, kedua, ketiga disepakati live dan terbuka untuk umum. Judulnya di situ jelas. Apa itu? Judulnya dugaan pelanggaran atau pencemaran nama baik. Ini bukan kasus video porno, bukan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Tidak ada ruang bagi hakim untuk mengatakan ini tertutup. Tapi dipaksakan. Dan begitu sidang keempat itu dibuka bang, itu tidak ditanya-tanya ke kami. Bang Saur, tidak ditanya Bung Indar Sampak, ahli. Biasanya kan kami sidang kita buka, kemudian ini karena menyangkut konten ini, kami memutuskan begini, bagaimana pendapat? Kan begitu. Tidak ada itu. Langsung dia ngomong, hakim sudah bermusyawarah memutuskan sidang tertutup untuk umum. Mana terdakwa? Hadirkan. Mana korban? Hadir. Hotman dengan begini. Lihat tuh, kenapa tidak ditegur? Saya kan ada vertigo dikit. Kemarin malam saya makan obat vertigo ya. Saya muter begini ke belakang, betul kan? Langsung dimarah. Saudara terdakwa, lihat kereta ke depan. Ya, dalam hati saya, ini saya yang dipelonco atau dalam seminar? Militer. Dalam hati saya, waduh, saya nahan diri. Yang keempat dia bilang begitu, kita ngomong baik-baik. Tolong perhatikan postingan Instagram saya. Yang mulia, ini adalah chattingan-chattingan pembicaraan. Dan Hotman juga sudah berbicara di media banyak. Kenapa harus tertutup? Tidak, ini harus tertutup. Kami yang putuskan. Saya berdiri. Yang mulia, tolong ya Hakim Agung. Bapak Sunarto, Ketua Mahkamah Agung, saya baca buku, saya baca di satu media Kompas, satu halaman tentang riwayat hidup Bapak. Saya fotokopi, saya kirim dan saya serahkan kepada majelis jaksa dan seluruh tim hukum saya. Untuk perbaikan hukum. Tapi saya nyembah begini tidak dihargai. Saya bilang, kalau begitu yang mulia, tidak usah sidangkan saya, vonis saja. Langsung dia skor. Oh, Anda mengatakan itu? Iya, semua benar tuh. Karena Anda merasa waktu itu Anda tidak percaya. Sudah gak perlu lagi. Saya berdiri, kita bertahan ya, tidak ribut. Tertib di kursi, dia pergi. Dan ini prosesnya kan masih jalan. Sidangnya sudah selesai. Sudah diskor. Dia sudah meninggalkan kursi. Anggota sudah meninggalkan, anggota majelis sudah meninggalkan kursi. Bukan, sidang ini kan masih belum vonis kan? Belum, masuk awal. Tapi Anda mengatakan seperti ini, Anda nggak takut sama sekali. Karena hakim bisa memutuskan apapun. Saya berpikir, kalau hakim sudah barbar, tidak usah lagi di sidang-sidang hukum.
Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanip di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terkait pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang Utara. Istri dan adik Kades Kohot juga turut diperiksa. A dari luar Romawi, Res 1.24/2025 di Cibidung tanggal 7. Pemirsa, polemik pagar laut Tangerang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan sudah ada 44 saksi yang telah diperiksa atas kasus ini. 44 saksi tersebut terdiri dari masyarakat, kepala desa, perangkat desa, hingga pemerintahan desa setempat. Proses penyidikan pagar laut di Tangerang. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025, sudah dilakukan proses penyelidikan. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km di pesisir Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut ilegal dilakukan mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan satu alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain, ya kan, yang merasa salah cabut dulu, jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Kami diskusi dengan Bang, lawyer, menyampaikan, Bang, karena Bang yang memasang, sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Sementara kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar.
Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah dan menargetkan pagar laut terbongkar seluruhnya dalam 10 hari. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Perkiraan ini kan kalau kan kita pakai ekskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pertukaran budaya Indonesia dan Belanda tercipta dalam program seni yang diikuti mahasiswa seni kedua negara di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hoys Jakarta. Kegiatan itu bertujuan memperkuat hubungan dua negara melalui seni kolaborasi setelah memiliki sejarah kolonialisme di masa lalu. Program seni Art in Motion yang diinisiasi oleh penulis dan penyair Belanda, Rob Hamming, digelar di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hoys, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Program yang diikuti 9 mahasiswa seni Indonesia dan 4 mahasiswa Belanda ini berinteraksi secara virtual untuk menciptakan ruang refleksi dan kreativitas bersama. You can have economic discussions. So what is the import tax, or what is the export tax? And you have political discussions about, but our ambassadors, but there is a very good glue, or maybe oil, which is culture and art. So this you can say a lot with culture and art. You can bring across an idea, but you don't have to be confronting. Terbagi dalam 3 tim, masing-masing tim membuat pemodelan 3 dimensi mengenai kolaborasi budaya Indonesia di masa mendatang. Ide inovatif tercipta di sini, mulai dari bunga bangkai khas Indonesia dipadu-padankan dengan ukiran Def Blue khas Belanda, zoetrope animasi pra-film Eropa dengan cerita rakyat Indonesia, hingga kurungan ayam dengan tema keanekaragaman hewani dan hayati antara Belanda Indonesia yang memiliki kesamaan. Oke, mungkin yang aku dapat sendiri itu ya banyak kebudayaan Indonesia yang terpengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan masing-masing di situ. Dan kebudayaan ini bisa kita kolaborasiin untuk kebutuhan dan bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu. Bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hoys di Jakarta dan Indonesia House Amsterdam, program Art in Motion nantinya akan memamerkan hasil karya seni di 2 tempat tersebut dan ibu kota Nusantara. Dari Jakarta, Camar Hainda, Rama Rumadona, iNews melaporkan.